Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di dalam kedai, dalam mencari singo bodong, Dewa Racun sepertinya sengaja berbuat ulah. Ulah seperti apa? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Orang itu ketakutan dan panik. Ia berdiri dan melepas bajunya. Bajunya digosokkan ke wajah. Tapi pertumbuhan rambut begitu cepat dan semakin lebat. Bahkan bukan hanya di wajahnya saja, melainkan di dada, pundak, lengan, serta sekujur tubuh menjadi berambut lebat. Rambut kepalanya sendiri menjadi meriap panjang. Kenapa kita ini, Jo? Gatal sekali. Iya, kita jadi seperti monyet, Min. Aduh, gatal sekali rambut-rambut ini. Bagaimana ini, Min? Suasana menjadi gaduh. Mereka jejeritan sambil meraungkan tangis ketakutan. Satu dari mereka lari ke bawah pohon dan menggosok-gosokkan punggungnya dengan batang pohon itu. Temannya pun menyusul, sehingga akhirnya mereka jadi bahan tontonan orang banyak. Mungkin dia keracunan kerupuk gendar yang dimakannya tadi, kata orang berbaju merah yang duduk di samping orang berbaju putih. Yang berbaju putih menyanggah, kurasa kerupuk itu tidak ada racunnya. Buktinya, aku juga makan kerupuk itu dan tidak tumbuh rambut seperti mereka. Dewa Racun tertawa dengan mulut dibuka pakai tangannya sendiri. Pendekar mabuk melirik dan membatin. Rasa lagi dugaanku. Pasti dia yang bikin ulah terhadap dua orang itu. Tapi biar sajalah. Biar dua orang itu belajar untuk tidak menertawakan kecacatan seseorang. Biar kapok mereka. Cuma diam-diam hebat juga Dewa Racun ini. Pasti saat ia lemparkan kerupuk tadi, ia sudah salurkan racun di dalam kerupuk yang membuat pertumbuhan bulu kedua orang itu menjadi cepat dan lebat. Ulah Dewa Racun mendatangkan banyak orang. Mereka menonton kedua orang berbulu itu dengan kasihan dan geli, karena gerakannya menjadi seperti monyet kegatalan. Tontonan itu memancing seseorang untuk datang, melihat, dan orang itulah yang ditunggu-tunggu oleh Suto. Dewa Racun terkesiap sejenak, lalu berbisik pada Suto. Lihat, orang yang baru datang. Dialah, ya, yang namanya Dadung Amuk. Suto kerutkan dahi. Setahu Suto, orang tinggi besar yang baru datang itu bernama Singo Bodong, bukan Dadung Amuk. Dan di pundaknya tidak ada tambang seperti ciri-ciri Dadung Amuk. Maka Suto pun membantah. Dia bukan Dadung Amuk. Dia yang kukatakan tadi bernama Singo Bodong. Bukan. Dia itu Dadung Amuk. Aku pernah ketemu dengan dia. Dia pasti mengenaliku, Suto. Kalau kau tidak percaya, cobalah kau panggil dia. Orang berkumis tebal yang jari-jarinya besar dan mengenakan gelang akar bahar itu tertawa keras melihat ulah kebingungan dua manusia berbulu itu. Ini baru tontonan segar. Dari tempat duduknya di kedai itu, Suto mengambil sebutir jagung rebus yang diambil dari kumpulan jagung rebus di atas meja.
biji jagung rebus yang lunak itu disentilkan ke betis orang tinggi besar tersebut. Tas! Biji jagung melesat cepat mengenai betis yang sebesar gedebong pisang. Plak! Ah! Orang tinggi besar itu tiba-tiba menjerit dan jatuh ke tanah dalam keadaan terduduk. Ia mengerang sambil memegangi betisnya yang tiba-tiba sakit sekali bagai dipatok ular berbisa. Ia meraung sambil memaki-maki kesakitan. Babi bunting, siapa yang lempar kakiku pakai batu besar? Kucing kurap, kambing kudis, sakitnya, ampun. Pendekar mabuk berbisik pada Dewa Racun. Kalau dia orang berilmu tinggi, tak mungkin akan meraung kesakitan hanya terkena sentilan jagung rebus. Aneh, gumam Dewa Racun sambil memandangi orang besar itu dengan mata terbengong. Lalu ia segera bisikan kata pada Suto. Setauku, dadung amuk tidak bisa kesakitan seperti itu. Apalagi hanya kena sebutir jagung. Walau kau isi tenaga dalam, terkena tendangan dadanya, serah, 1000 kali juga tidak akan mengadu begitu. Nah, itu tandanya dia bukan dadung amuk kan? Tidak mungkin, dia pasti dadung amuk. Aku kenali suara tawanya tadi. Orang-orang yang menonton dua manusia berbulu itu sebagian memandang dan mengerumuni orang besar yang kesakitan dan duduk di tanah. Betis orang itu memar membiru sebesar kelereng. Jelas, itu karena tenaga dalam pendekar mabuk yang disalurkan melalui sebutir jagung rebus tadi. Jika tidak dialiri tenaga dalam, tak mungkin bisa membekas biru dan membuat orang tinggi besar bagaikan lumpuh seketika. Tapi tentu saja tenaga dalam itu tidak berbahaya. Suto Sinting tidak ingin mencelakai orang tak bersalah. Ada apa ini? Suto tampil dengan lagak tidak tahu menahu. Oh, kamu. Kebetulan kakiku sakit sekali. Ada yang melempar yang pakai batu besar. Entah siapa orangnya dan entah di mana batunya. Aduh, tolong sembuhkan kakiku ini. Sepertinya lumpuh dan tak bisa dipakai berdiri lagi. Mungkin kena kencing kodok, Kang, kata Suto dengan kalem. Kemudian betis itu diperiksanya sebentar dan tiba-tiba tepuk dengan keras. Aduh! Teriak orang itu dengan mulut lebar menganga. Teriakan itu justru ditertawakan oleh beberapa orang karena wajah angker orang tinggi besar itu kelihatan lucu dalam keadaan meraung kesakitan begitu. Kamu ini bagaimana sih? Suruh menyembuhkan malah ditabok. Dasar murid Sinting. Apa begitu perintah gurumu si gila tua jika harus menolong orang? Maaf, memang begitulah caraku mengobati penyakit seperti ini. Kalau kau tak terima, sini, aku kembalikan lagi penyakitnya. Seraya Suto angkat tangannya untuk menabok betis lagi. Jangan, sudah cukup. Orang itu menggerak-gerakkan kakinya. Kok rasa sakitnya jadi hilang seketika ya? Tadinya urat kakiku terasa kaku, sekarang jadi lemas. Sambil ia sentak-sentakan kakinya ke depan. Tiba-tiba ada orang yang terkena sentakan kaki itu. Orang itu hanya memekik kecil lalu mundur. Tidak mengalami luka apapun. Orang besar itu justru mengomel. Lain kali kalau ada orang sedang goyang-goyangkan kaki, jangan di depannya tahu. Kalau kena begitu, bukan salah kakinya ya. Orang besar itu berdiri, mencoba berjalan mondar-mandir, bahkan melonjak-lonjak kecil. Ia pun akhirnya nyengir kepada pendekar mabuk. Wah, enteng sekali ya Suto. Tak ada rasa sakit sedikit pun. Terima kasih atas pertolonganmu, pendekar mabuk. Lalu dia segera mendekat dan menepuk-nepuk pundak Suto. Kapan kau tiba di desa ini? Kapan datangnya Suto? Pendekar mabuk tidak langsung menjawab, tapi melirik tangan orang itu yang menepuk-nepuk pundaknya. Orang itu cepat-cepat hentikan gerakan tangannya dan menarik tangan sambil cengar-cengir malu. Maaf,
Bukan maksudku berkurang ajar padamu. Aku gembira sekali kau datang dan tentunya kau menceritakan kisah pertempuran tokoh-tokoh di dunia persilatan seperti waktu di rumahnya Krios untuk itu, bukan? Apa benar kau yang bernama Singo Bodong? Oh iya, jelas. Singo Bodong busungkan dada. Orang perkasa begini, mana ada lainnya kecuali Singo Bodong. Semua penduduk desa sini tahu kalau orang gagah dan ganteng seperti ini adalah Singo Bodong. Ayo ku traktir minum kau. Mau minum arak, mujolangu, atau tua kebalen? Dewa Racun garuk-garuk kepala melihat keakraban pendekar mabuk dengan orang yang disangkanya Dadung Amuk itu. Di dalam hati, Dewa Racun masih membantah penglihatannya. Tak mungkin Dadung Amuk seperti ini. Tendangan kakinya yang tak sengaja mengenai orang tadi membuat orang itu tidak apa-apa. Padahal angin tendangan Dadung Amuk sudah cukup membuat mulut orang menjadi pecah. Baru anginnya saja begitu, apalagi tendangan langsungnya. Dia sepertinya memang bukan Dadung Amuk, tapi mataku belum rabun dan belum pikun. Aku lihat jelas orang itu adalah Dadung Amuk. Anehnya, dia sangat akrab dengan Suto. Apakah dia mengenaliku juga? Seharusnya dia mengenaliku sebagai orang puri gerbang surgawi, sebab aku pernah bertarung dengannya beberapa waktu yang lalu. Pendekar mabuk mengajak Singo Bodong duduk di dalam kedai dan memperkenalkan Dewa Racun pada Singo Bodong. Benarkah dugaan Dewa Racun bahwa Singo Bodong adalah Dadung Amuk? Temukan kepastiannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.